Shalom, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Kita kembali dalam renungan pagi dan kita membahas tentang kesetiaan. Dan ini bagian terakhir kita belajar melihat tentang kesetiaan. Dan saudara bisa mempelajari ulang dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa saudara akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam renungan saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam kesetiaan itu mengandung ketaatan. Tetapi saudara tidak bisa setia, saudara tidak bisa taat kalau kita tidak menyangkal akan diri kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Artinya kita menyangkal diri kita. Apakah saudara mengerti apa arti menyangkal? Menyangkal adalah kita mengosongkan, tidak menganggap diri kita ini penting atau tidak menganggap diri kita ini ada. Saudaraku ya Tuhan, ini ajaran tentang yang Tuhan ajarkan dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dikatakan, ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ternyata kesetiaan memampukan kita untuk kita ini bisa merendahkan diri kita, mengosongkan diri kita, menyangkal diri kita. Ini yang memampukan kita bisa berjalan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Orang yang setia, pasti orang itu mengosongkan dirinya. Karena dia pasti akan menyangkal dirinya, merendahkan dirinya, dan itu yang dilakukan. Dan biarlah dalam hidup kita ini mengiring Tuhan Yesus adalah dalam pengiringan, dalam kesetiaan, penyangkalan diri, pengosongan diri, supaya kita bisa yang disebut dengan setia. Dan kesetiaan kita bisa sampai akhir kalau kita mengingat kita ini adalah orang yang telah mengosongkan diri, melupakan siapa diri kita, karena kita ini tidak ada hak di dalam hidup ini karena Tuhan telah mati buat kita dan mati di kayu salib. Menebus, mengambil hidup kita, membayar hidup kita dengan lunas. Artinya bahwa kita ini telah dibayar dengan lunas, kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Dan kesadaran ini memampukan kita hidup di dalam ketaatan. Dan kalau kita taat seperti ini, kita sadari seperti ini, maka ketaatan saudara akan dibawa terus sampai akhir, sehingga kita bisa hidup dalam ketaatan sampai akhir hidup kita. Biarlah hidup kita ini adalah hidup yang disertai dengan ketaatan dan kesetiaan. Dan kesetiaan kita ini terbukti di ujung hidup kita, bukan di awal hidup kita. Walaupun awal itu menentukan, tapi bukti itu ada di akhir. Biarlah hidup saudara dan saya adalah orang yang hidup di dalam kesetiaan, bukan di saat kita senang, bukan di saat kita memperoleh sesuatu kita setia. Bahkan di hadapan kesulitan hidup ini, kita pun tetap setia. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih, saya bersyukur bila Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan, dan biarlah hidup mereka dalam kesetiaan. Haleluya. Amin.